Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Ibu Iip kita belajar Quran hadis ya, kelas 7 semester genap, tentang menikmati kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 190 dan hadis tentang kekuasaan Allah. Poin yang pertama, Quran Surat Al-Imran ayat 190, yang kedua Asbabun Nuzul, yang ketiga hadis riwayat Imam Bukhari dan Abu Hurairah, yang keempat rangkuman. Surat Al-Imran ayat 190 tentang tanda-tanda kebesaran Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Di surat sebelumnya, yakni surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10, bahwasanya Allah bersumpah dengan beberapa ciptaannya. Ketika Allah bersumpah, Allah betul-betul akan berjanji di ayat 9 sampai 10 surat Asy-Syams bahwasanya ada orang yang beruntung dan ada juga orang yang merugi. Siapa orang yang beruntung? Yakni orang yang selalu mensucikan jiwanya. Dan siapa orang yang merugi? Yakni orang yang mengotori jiwanya. Itu hati yang berbicara. Nah, di dalam kandungan surat Al-Imran ayat 190, bagi orang-orang yang berakal yang akan merenungi pergantian malam dan siang dan tanda-tanda ciptaannya yang lain, maka Allah akan memberikannya keberuntungan. Asbabun nuzul, yakni sebab turunnya surat, yakni surat Al-Imran ayat 190. Rasulullah menangis. Mengapa demikian? Pada suatu hari ketika Bilal hendak sholat dan azan subuh, ia mendapati Nabi Muhammad SAW sedang menangis. Lalu ditanya oleh Bilal, "Wahai Rasul, apa yang membuatmu menangis ya Rasul?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Apa yang dapat melarangku untuk menangis, sedangkan telah turun kepadaku malam ini surat Al-Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Celakalah bagi orang-orang yang membacanya namun ia tidak mau merenungkannya." Dalam Asbabun Nuzul dapat kita ambil hikmahnya. Seluruh kejadian Allah, seluruh cipta-ciptaan dalam Asbabun Nuzul ini dapat kita ambil hikmahnya. Seluruh kejadian, seluruh ciptaan-ciptaan Allah merupakan tanda bukti bahwa Allah itu maha besar. Dan jika kita tidak bisa merenungi dan tidak bisa menerima tanda-tanda tersebut, setidaknya kita nanti akan celaka. Karena bagi orang-orang yang berakal, yang merenungkan apa yang telah Allah ciptakan, untuk apa, fungsinya, dan untuk apa kita ada di bumi ini. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah tentang rahmat Allah melebihi murkanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabi fahuwa indahu fawqal arsh, inna rahmati
taghlibu ghadabi. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tatkala Allah menciptakan makhluknya, Dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya, di atas arasy, sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwasanya ketentuan Allah, rahmat Allah itu melebihi atau bahwasanya ketentuan Allah, rahmat Allah itu lebih mengalahkan kemurkaannya. Maksudnya apa nih? Maksudnya rahmat Allah itu sangat luas daripada kemurkaannya. Bagaimana tidak luas, bagaimana tidak mengalahkan kemurkaannya? Kita diciptakan Allah masih bisa mendengar, masih bisa melihat. Itu rahmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, salah satu memahaminya, kita belajar. Contoh kecil ya, misalkan kita meninggalkan sholat, tapi Allah tetap memberikan kenikmatan mendengar, berbicara, melihat. Itu adalah rahmat yang Allah berikan, mengalahkan kemurkaannya. Allah tetap memberikan kesempatan makhluknya untuk berubah. Maka dari itu, kitanya sebagai makhluk harus bertakwa. Bertakwa itu apa sih? Bertakwa itu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Rangkuman yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering bersumpah atas nama ciptaannya sebelum memberikan peringatan kepada manusia. Terdapat surat Asy-Syams ayat 9-10. Kemudian yang kedua, sungguh beruntung orang-orang yang menjaga kesucian jiwanya dengan beramal saleh, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan perbuatan buruk. Terdapat dalam surat Asy-Syams ayat 9-10. Yang ketiga, semua ciptaan Allah dan peristiwa alam merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi hamba yang berakal sehat. Dalam surat Al-Imran ayat 190. Yang keempat, tiada alasan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Seberapa besar dan banyaknya dosa atau kesalahan yang pernah kita lakukan, asal dia mau bertaubat, mau bertakwa, pasti Allah akan mengampuninya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat, dan maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.